Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya ingin membahas tentang topik mengenai digital diplomasi sebagai salah satu rumpun ini ya, topik yang cukup baru dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Nah, di sini saya menemukan satu paper yang menurut saya cukup membantu gitu ya, cukup mudah untuk dipahami kalau kita ingin belajar mengenai apa sih yang dimaksud dengan digital diplomasi. Seperti biasa, nanti link papernya saya akan kasih di bawah. Paper ini ditulis oleh Adesina di tahun 2017, di mana di awal dia menceritakan mengenai apa sih yang dimaksud atau apa sih definisi dari digital diplomasi. Garis bawahnya nih tentu saja ada banyak sekali definisi cara memahami mengenai digital diplomasi yang dibahas dalam paper ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung baca di papernya. Tapi sekiranya kalau dibandingkan antara akademisi ataupun praktisi di bidang diplomasi itu sama-sama setuju gitu ya, sama-sama memahami definisi dari digital diplomasi itu adalah menggunakan alat-alat digital, tools-tools digital dalam melakukan komunikasi, misalnya seperti sosial media, yang dilakukan oleh diplomat untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan atau informasi-informasi, baik itu ke sesama diplomat ataupun ke audiens publik. Kira-kira begitu yang bisa kita pahami mengenai digital diplomasi. Tapi tentu ini bukanlah definisi yang baku, dan saat ini digital teknologi sebagai sebuah fenomena yang baru dan masih dipelajari, masih menjadi kajian yang baru, tentu memiliki berbagai macam dinamika. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ini bukan definisi terakhir dari digital diplomasi. Tapi kalau kita ingin belajar mengenai digital diplomasi, mungkin hari ini yang ingin saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama mengenai ya mungkin kalau boleh sedikit cerita sejarah perkembangan digital diplomasi, bagaimana teknologi mempengaruhi praktek-praktek diplomasi di dunia, begitu. Lalu yang kedua membahas mengenai apa sih keuntungan dari digital diplomasi, dan yang terakhir apa kira-kira resiko dari digital diplomasi. Oke, sekarang kita mulai yang pertama, bagaimana sih sejarah perkembangan penggunaan teknologi dalam praktek-praktek diplomasi, gitu ya. Nah, di paper ini dibahas ada satu statement yang menarik, udah terjadi zaman dulu banget ya, di tahun 1860-an. Lord Palmerston, Menlunya UK, Menlunya United Kingdom saat itu mendapatkan telegraf pertama gitu. Dan kalimatnya dia, responnya dia ketika mendapatkan telegraf itu adalah, "Oh my God, this is the end of diplomacy." Gitu. Seolah-olah dia menyadari bahwa sekarang tidak dibutuhkan orang lagi untuk memberikan informasi, tidak butuhkan manusia lagi untuk bisa menyebarkan informasi, dan ini bisa digantikan oleh telegraf. Tapi itu sudah terjadi tahun 1860-an, dan nyatanya sampai sekarang praktek diplomasi masih tetap berjalan, tetap dilakukan oleh berbagai macam negara. Nah, itu sebenarnya memberikan fakta menarik bagaimana sebenarnya dunia diplomasi itu sendiri juga mengalami resiliensi, begitu ya. Dunia diplomasi juga mengalami perkembangan mengikuti seiring dengan perkembangan dari teknologi. Nah, begitupun sekarang dengan adanya fenomena sosial media seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain, itu juga setidaknya memberikan warna baru dalam praktek-praktek diplomasi kita saat ini. Nah, kalau boleh diceritakan gitu beberapa perkembangan, kapan sih awal mula negara itu menggunakan sosial media sebagai alat untuk melakukan diplomasi gitu ya. Kalau dilihat tentu di paper ini dibahas yang pertama itu tahun 2002, di mana Menlu Amerika pertama kali membuat unit
yang khusus gitu ya, unit khusus e-diplomasi task force di tahun 2002. Jadi sudah 20 tahun yang lalu sebenarnya Amerika memulai perjalanan menggunakan digital diplomasi. Dan tentu perkembangan ini juga diikuti oleh negara-negara lain, baik itu dari Inggris ataupun Prancis, di mana Prancis mulai mengakui di tahun 2008 bagaimana digital teknologi itu juga berpengaruh terhadap soft power suatu negara. Lalu setelah negara-negara Eropa, Rusia juga tidak ketinggalan begitu. Di tahun 2011, Rusia bukan berhasil sih, tapi jumlah users internet users di Rusia itu melampaui jumlah internet users di Jerman, yaitu jumlahnya 54 juta users tahun 2011. Dan saat itu tahun itu juga akhirnya mulai Rusia bergabung menggunakan sosial media sebagai media diplomasi, atau waktu itu dikenal dengan istilah tweet diplomasi gitu ya, di mana mereka menggunakan Twitter sebagai media diplomasinya. Lalu kalau dilihat perkembangan lain, misalnya di Asia, ini yang menarik juga, contohnya Kementerian Luar Negeri Asia mulai memberikan tweet pertamanya itu tahun 2010. Dan saat itu yang menarik di tahun 2011 di India, diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah India melalui Twitter itu berhasil mengevakuasi 18.000 warga India yang terjebak di Libya saat perang sipil di tahun 2011. Nah, ini juga menunjukkan salah satu dampak bagaimana digital diplomasi itu bisa mempercepat atau membuat proses membuat tujuan dari politik luar negeri itu bisa dicapai dengan lebih cepat. Tapi kalau kita lihat keuntungan-keuntungan atau benefit dari digital diplomasi tadi, selain bagaimana itu bisa mempercepat proses mencapai sebuah tujuan untuk kebijakan luar negeri, kita juga bisa melihat bagaimana digital diplomasi itu juga bisa melengkapi posisinya dari diplomasi tradisional, di mana informasi yang dibagikan saat digital diplomasi itu lebih bersifat timely, up to date gitu. Lalu yang kedua adalah di paper ini menceritakan kelebihan dari digital diplomasi itu, bagaimana ini membuat cara-cara yang lebih efektif untuk melakukan kebijakan politik luar negeri. Nah, yang tidak perlu dilupakan juga adalah apa sih resiko dari digital diplomasi ini. Tentu saja digital diplomasi ini tidak lepas dari kritik. Ada banyak kritik mengenai digital diplomasi. Kalau boleh diringkas gitu ya, setidaknya ada 3 gitu. Yang pertama misalnya tentang leaks, bagaimana informasi itu bisa dengan mudah bocor gitu ya. Contoh yang paling gampang diingat dan masih sekarang mungkin masih banyak yang membahas adalah mengenai WikiLeaks. Di tahun 2010, di mana kasus WikiLeaks ini adalah kasus pembocoran data-data pemerintah Amerika gitu ya, terutama dari State Department di Washington, yang membocorkan lebih dari 250.000 nota-nota atau catatan-catatan diplomatik yang dikirimkan oleh agen-agen atau diplomat-diplomat US di luar US ke dalam negerinya. Nah, itu salah satu risiko dari digital diplomasi. Lalu yang kedua adalah mengenai hacking. Ini juga di paper ini menceritakan bagaimana sekarang data atau keamanan informasi dari negara itu juga semakin beresiko untuk diserang gitu ya, baik itu oleh negara lain ataupun dari aktor-aktor yang menginginkan hal buruk dari negara itu. Dan yang terakhir
ini yang menarik juga, adanya budaya anonymity gitu ya, culture of anonymity, di mana siapapun bisa menjadi users di internet dan dan menyembunyikan identitas aslinya gitu, bisa menjadi anonymous. Dan dia menggunakan anonymity itu untuk menyerang orang lain, kira-kira begitu. Nah, itu setidaknya beberapa pengantar gitu ya, semacam apa sih yang kita perlu pelajari kalau kita ingin mendalami mengenai digital diplomasi. Jika ada kurangnya, mohon maaf dari saya kalau misalnya ada kekeliruan ataupun kekurangan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.